Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran aljabar kita dengan menyederhanakan operasi pecahan aljabar. Nah, untuk pertama, kita akan lihat mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. 6/3x ditambah 8/3x. Berapa hasilnya? Untuk menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan, bentuk aljabar sama dengan menyelesaikan operasi pecahan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah samakan dulu penyebutnya. Jadi samakan penyebut. Kita lihat dari contoh yang pertama, apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Kita lihat. Sudah sama penyebutnya, jadi sudah sama-sama 3x. Kalau sudah sama, maka pembilangnya langsung kita jumlahkan langsung. Jadi yang di bagian atas ini pembilangnya. Jadi pembilang kita langsung jumlahkan. Karena dia sudah sama, berarti kita bikin 3x. Nah, pembilangnya langsung dijumlahin atau dikurangin, tergantung soal. 6 tambah 8. Nah, tambah 8 berapa? 14. Berarti 14/3x. Nah, begini. Nah, 14/3x apakah bisa kita sederhanakan? Tidak bisa. Berarti jawabannya adalah 14/3x. Kita lihat soal yang nomor 2. 3/2a kuadrat dikurang 5/2a kuadrat. Kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Apakah penyebutnya sudah sama? Sama. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung kita jumlahkan atau kurangkan. Jadi di sini kita tulis 2a kuadrat. Nah, kita lihat pembilangnya. Karena di sini operasinya kurang, berarti di sini 3 kurang 5. Maka 3 kurang 5 negatif 2/2a kuadrat. Oke, nah sekarang kita lihat apakah hasil kita ini bisa kita sederhanakan? Bisa, yaitu sama-sama kita bagi 2. Berarti negatif 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1. Maka jawabannya -1/a pangkat 2. Nah, begitu kalau penyebutnya sama. Sekarang kita lihat kalau penyebutnya berbeda. Kita lihat contoh nomor 3, yang contoh ini penyebutnya berbeda. Kita lihat 4a/3x dikurang 4/2x. Kita lihat penyebutnya dulu. Yang pertama penyebutnya 3x, yang kedua penyebutnya 2x. Tidak sama. Kalau tidak sama, operasinya tidak bisa kita jumlahkan dan kurangkan langsung. Bagaimana? Samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita samakan penyebutnya, bagaimana selanjutnya? Nah, kita lihat KPK dari penyebutnya. KPK-nya 3x dan 2x, berapa KPK-nya? Karena variabelnya sama, kita cari saja KPK dari koefisiennya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka supaya ini jadinya 6x. Nah, KPK-nya adalah 6x. Kita lihat bagaimana caranya. 6x dibagi 3x. Jadi kita rubah yang pembilang yang ini. 6x bagi 3x berapa? Itu 2. Kita kalikan ke atas. Berarti 2 dikali 4a. Dikurang. Yang sebelah kanan juga kita jadikan per 6x. Nah, kita bagi 6x bagi 2x. 6 bagi 2, 3. Ya, nah, berarti di sini 3. 3 dikali pembilangnya 4. Nah, kita jumlahkan. Ini kita kalikan. 2 kali 4, 8a. Ini kita kalikan kurang 12. Karena penyebutnya sudah sama, kita gabungkan saja langsung. Berarti jawabannya 8a dikurang 12/6x. Jadi yang kedua caranya adalah cari KPK dari penyebutnya. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4, 2/a kurang 1 ditambah 4/a kurang 2. Kita lihat penyebutnya tidak sama. Yang pertama penyebutnya a kurang 1, yang kedua penyebutnya a kurang 2. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut yang seperti ini? Soal nomor 4 itu berbeda dengan soal yang nomor 3 bentuk penyebutnya. Kalau ini variabelnya sama-sama punya x. Ini 3x itu artinya 3 kali x. Sedangkan kalau di sini, walaupun dia sama-sama punya a, tetapi operasi di belakangnya adalah pengurangan atau penjumlahan. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan soal nomor 3. Kalau soal nomor 4, bagaimana caranya? Cukup dikalikan saja penyebutnya. Berarti untuk menyamakan penyebutnya, kalikan saja. Berarti jadinya a kurang 1 dikali a kurang 2. Nah, di sini tambah, karena ini kan untuk bilangan yang pertama. Untuk bilangan yang kedua juga jadikan a kurang 1 dikali a kurang
2. Nah, sekarang kita samakan, rubah lagi bentuk pembilangnya. Kita lihat, untuk bagian yang pertama, menyebutnya menjadi A kurang 1 kali A kurang 2. Nah, untuk soal kita, yang ada baru A kurang 1. Untuk menyamakannya, berarti kan ini dikali A kurang 2, ya enggak? Kalau di bawah dikali A kurang 2, maka di atasnya juga harus dikali dengan A kurang 2. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan, nih, soal kita yang sebelah kanan kan 4 per A kurang 2. Kita jadikan dia dalam bentuk A kurang 1 kali A kurang 2, artinya A kurang 2 dikalikan dengan A kurang 1. Kalau sebelah bawah ini kita kalikan dengan A kurang 1, maka atasnya juga kali A kurang 1. Maka ini jadinya 4 dikali A kurang 1. Sudah? Baru kita kalikan ini ke dalam. 2 kali A, 2 kali min 2. Oke? 2 kali A, 2A. 2 kali min 2, min 4. Dah, lanjut lagi ini. Karena penyebutnya sudah sama, ini kita jumlahkan saja langsung 4. 4 kali A, 4A. 4 kali min 1, min 4. Per, karena penyebutnya sama, cukup tulis 1 aja. A kurang 1 kali A kurang 2. Nah, kita lanjutin. Menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar yang variabelnya sama baru boleh dijumlahkan. Berarti 2A tambah 4A berapa? 6A. Kemudian min 4 kurang 4. Berarti min 8. Per A kurang 1 dikali A kurang 2. Ini jawaban untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Ini sama bentuk soalnya dengan soal yang nomor 4. Maka untuk menyamakan penyebutnya, kita kalikan langsung penyebutnya. Berarti X kurang 1 kali X tambah 4. Dikurang. Untuk bilangan yang kedua ini juga yang di bawahnya atau penyebutnya juga X kurang 1 kali X tambah 4. Nah, untuk bilangan yang pertama, kita rubah pembilangnya. Kita lihat soalnya, di bawah penyebutnya X kurang 1 menjadi X kurang 1 kali X tambah 4. Artinya, X kurang 1 kita kalikan dengan X tambah 4. Maka pembilang atau bagian atasnya juga harus dikalikan dengan X tambah 4. Berarti pembilangnya 3 dikali X tambah 4. Untuk bilangan yang kedua, awalnya kan bentuknya 2 per X tambah 4 menjadi X kurang 1 kali X tambah 4. Maka di atasnya juga harus dikalikan, ini X tambah 4 dikali dengan X kurang 1. Maka di atasnya atau pembilangnya juga harus dikalikan. Sudah? Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan. Kita kalikan ke dalam. 3 kali X, 3X. 3 kali 4, 12. Ya enggak? Kurang. Dalam kurung karena ini tandanya kurang, maka kita kurung dulu. Oke? 2 kali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. Sudah? Per X kurang 1 kali X tambah 4. Karena penyebutnya sudah kita samakan. Nah, sekarang kita lanjutin. 3X kurang 2X. 3X kurang 2X berapa? Yaitu X. Sekarang 12 kurang min 2. Kita tulis dulu. 12 kurang min 2. Oke, 12 kurang min 2. Min ketemu min, positif. Jadinya 12 tambah 2. 12 tambah 2 adalah 14. Berarti di sini positif 14 per X kurang 1 kali X tambah 4. Oke, jadi jawabannya X tambah 14 per X kurang 1 kali X tambah 4. Kita lanjutkan dengan menyederhanakan operasi pecahan perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Contoh yang pertama, 5 per 3A dikali 4 per 7. Oke? Kalau bentuknya adalah perkalian, ini tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan kan kita samakan dulu penyebutnya. Oke, dengan cara mencari KPK-nya. Tetapi kalau untuk perkalian dan pembagian, yang kita lakukan cukup mengalihkan pembilang kali pembilang. Jadi kali pembilang kali pembilang. Kemudian penyebut kali penyebut. Nah, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Kita lihat. Atas kali atas berarti 5 kali 4. 5 kali 4 per bawah kali bawah. Berarti 3A kali 7. 5 kali 4, 20 per 3 kali 7 berarti 21. Sedangkan variabelnya adalah A. Berarti 20 per 21A. Untuk soal yang kedua, atas kali atas. Jadi atau pembilang kali pembilang. Berarti jadinya 2A dikali 2X dikurang 6 per
3X dikali 12A. Kita kalikan satu-satu. 2A kali 2X berarti 4A kali X 4AX. 2A kali min 6 berarti 2 kali min 6 min 12 variabelnya A. Per 3 kali 12 36. Kemudian X kali A itu sama dengan AX. Nah bagaimana cara menyederhanakan yang soal seperti ini kemarin? Kita keluarkan dulu bentuk yang samanya. Berarti 4 dengan 12 itu FPB-nya berapa? 4. Ya enggak? Sama-sama punya A, berarti kita keluarkan A-nya. Nah yang di sini 4A-nya sudah kita keluarkan, berarti yang tinggal X. Ini negatif. Ini 12A. Ini 4A baru. 4A kali berapa supaya hasilnya 12A? Berarti kali 3. Berarti ini 3. Per. Ini 36AX. Kita bisa sederhanakan. A ada sama di bawah, coret A-nya. Kemudian 4 sama 36, 4 bagi 4, 1, 36 bagi 4, 9. Maka jawabannya adalah X kurang 3 per 9 kali X, jadinya 9X. Nah, ini walaupun atas bawah sama-sama punya X, ini tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena ini pengurangan, kalau ini perkalian. Ini cukup sampai di sini jawabannya. Untuk membagi dalam bentuk aljabar, ini sama artinya dengan mengali dengan kebalikannya. Kita tulis dulu bentuknya. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Jadi kalau membagi sama artinya dengan mengali dengan kebalikan dari bilangan yang kedua. Berarti bilangan pertama tetap ditulis XY per Z. Kalau kita rubah jadi bentuk kali, nah bilangan yang kedua ini kita balik. Jadi yang di bawah ke atas, yang atas ke bawah. Berarti YZ per X. Sudah? Sama-sama kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. XY kali YZ, X-nya cuma 1, berarti X. Y-nya ada 2, berarti Y-nya pangkat 2. Kemudian Z ada 1, berarti Z-nya pangkat 1. Per, ini Z kali X sama dengan X, Z. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kalau dia sama, berarti kita coret. Ini ada sama X, ya enggak? Z ada sama Z, berarti yang tinggal adalah Y pangkat 2. Nah, begitu cara menyelesaikan perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Jadi kalau perkaliannya cukup dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sedangkan untuk pembagian, itu rubah dulu ke dalam bentuk perkalian, dan jadi rubah dulu ke bentuk perkalian, ke perkalian, kemudian bilangan kedua dibalikan. Jadi caranya adalah bilangan kedua jadi bilangan yang kedua dibalikan. Ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua. Jadi yang kita balikan adalah bilangan kedua dibalikan. Jadi yang dibalikan ini, bukan yang di depan. Jadi yang di belakang yang dibalikan. Nah cukup sekian penjelasan tentang menyederhanakan operasi pecahan bentuk aljabar. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.